Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat, salam bahagia. Perkenalkan, saya Firdaus Ahsan Rukmanda, peserta calon guru penggerak Angkatan 7. Saya berasal dari SMA Negeri 1 Cikancung, mengampu mata pelajaran Bahasa Sunda. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk memaparkan sebuah refleksi mengenai modul 1.1 tentang prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara. Prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara mengacu pada 3 aspek. Yang pertama ada Ingarso Sung Tulodo, yang kedua Ingmadya Mangunkarso, dan yang ketiga Tutwuri Handayani. Sebagai pendidik, tentunya kita harus mengikuti prinsip yang dipaparkan oleh Ki Hajar Dewantara. Ingarso Sung Tulodo, ketika kita berada di depan, sebagai seorang pendidik, kita harus menjadi teladan bagi para anak-anak kita. Ingmadya Mangunkarso, ketika seorang pendidik berada di tengah, pendidik harus bisa memberikan gagasan yang mendukung peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajarannya, sehingga bisa mencapai kebahagiaan dalam kehidupannya. Yang ketiga adalah Tutwuri Handayani. Ketika seorang pendidik berada di belakang para peserta didiknya, pendidik harus menjadi pendorong bagi anak didiknya dengan cara memberikan semangat ataupun dengan dukungan yang lainnya. Selain pemikiran Ki Hajar Dewantara yang tadi saya sebutkan, Ki Hajar Dewantara membuat gagasan ataupun asas yang disebut sebagai asas Trikon. 3 kon. Apa saja itu? Kon yang pertama adalah kontinuitas, yang kedua adalah konsentris, dan yang ketiga adalah konvergen. Apa itu kontinuitas? Kontinuitas berarti tidak melupakan akar budaya. Jadi, meskipun kita berada di zaman yang bisa disebutkan era globalisasi, teknologi marak digunakan oleh siswa, akan tetapi sebagai pendidik, kita tidak boleh melupakan akar budaya kita. Kemudian ada yang disebut dengan konsentris. Konsentris berarti pendidikan harus menghargai keberagaman murid. Di kelas tentunya banyak karakter dari anak-anak kita. Kita tidak bisa menyamaratakan karakter dari anak didik kita. Mereka mempunyai bakat masing-masing, mereka mempunyai minat masing-masing. Kita tidak bisa memaksakan, akan tetapi tugas kita adalah untuk membimbing, untuk mengasah, untuk mengasuh, agar kemampuan yang dimiliki oleh anak-anak didik kita bisa keluar secara optimal dan maksimal. Yang ketiga adalah konvergen. Konvergen berarti pendidikan harus bisa memanusiakan manusia. Selain memberikan pengetahuan, dalam pendidikan kita harus memberikan keterampilan ataupun life skill yang bisa digunakan oleh anak didik kita di kemudian hari. Kemudian, yang tak kalah menariknya dari prinsip KHD ataupun Ki Hajar Dewantara adalah sistem AMONG.
Ki Hajar Dewantara berpikiran bahwa anak itu bukanlah kertas kosong, tetapi sudah memiliki kodratnya masing-masing. Pendidik harus bisa membimbing anak didiknya agar bisa mengeluarkan kemampuan secara optimal, agar bisa mencapai kebahagiaan di dalam hidupnya. Dan yang terakhir, yang sangat menarik dari prinsip seorang Ki Hajar Dewantara adalah mengemukakan ataupun menjelaskan bahwa pendidikan harus sesuai dengan kodrat. Kodrat di sini adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Mendidik harus disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki oleh anak. Selain itu, pendidikan juga harus disesuaikan dengan kodrat zaman yang dilalui oleh anak didik kita. Bukan anak didik kita yang harus menyesuaikan dengan pendidiknya, tetapi pendidiknya harus menyesuaikan dengan zaman yang dilalui oleh anak didiknya. Terima kasih. Sekian refleksi dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.